para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang mampu kalau bisa mengerjakan, waktunya ada, kitanya sehat, sholat kita pengen sempurna secara hukum, jangan tinggalkan yang sunnah. Banyak sekali sunnah sholat itu, Pak. Yang pertama, ini akumulasi dari keterangan hadis, dari keterangan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya juga yang merupakan sunnah Nabi, di hadis itu kan Nabi sholat sampai bengkak. Tapi kalau orang kayak kita sholat sampai bengkak nggak ada tampang kayaknya. Kita makan sholat lama kalau dipimpin imam doang, Ustadz Ismail. Kalau di rumah mah johor juga setengah menit beres. Kalau sendirian di rumah, jangan goroh lah. Begitu biasanya kita. Kalau di masjid panjang sholatnya karena kebetulan ngikut imam ngintilin. Orang dia sholat sendiri rada bego dikit nggak paham. Nah makanya imam tuh harus paham fikih sholat. Ini mentang-mentang pakai sorban doang 3 meter maju mulu jadi imam lagi. Ngaji dulu. Kadang-kadang baru bisa ikro 6 doang jadi imam. Ikro 6. Jangan sembarangan nih mimpin orang ke surga loh. Bukan mimpin orang ke Bandung, bukan. Itu mah supir angkot yang begitu. Jangan sembarangan. Makanya kalau di kampung selektif sekali kiai milihnya. Kecuali di kota, kadang kagak tahu malu main maju aja lagi. Tapi kalau kagak digituin, kagak ada yang maju-maju, bingung juga orang Islam nih, main jorok-jorogan mulu. Ya. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, raf'ul yadain. Ngangkat kedua tangan itu sunnah hukumnya. Jadi kalau Bapak sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu pasti macam-macam orang. Kalau takbir ada yang ngangkat tangan ada, yang kagak juga ada. Yang ngomong doa Allahu Akbar ada. Saya udah pernah jelaskan di sini kemarin. Yang rukun itu ngomong Allahu Akbarnya yang rukun. Allahu Akbar itu yang rukun. Ini kadang-kadang masuk masjid. Lah, perasaan gue di samping lu nggak kedengaran lu ngomong takbir? Kagak sah. Kalau takbir nggak keucap tuh nggak kedengeran kuping dewek, kuping siapa? Kuping dewek aja nggak kedengeran. Tidak sah. Kenapa? Rukun kauli. Rukun kauli itu kudu diucap meskipun pikiran Bapak mikirannya kemana-mana. Karena nggak ada rukun sholat tuh khusyuk, nggak ada. Coba kalau rukun sholat ada khusyuk, nggak sah semua semasjid. Satu mikirin utang, mikirin bini ngomel mulu, mikirin anak jajan mulu, ya kan? Aman aja nih karena di masjid tenang, makanya betah lama-lama di rumah ngomel mulu bininya. Nah itu. Jadi pikiran kemana-mana bukan rukun sholat, nggak masalah itu. Tapi harus diucap, mana yang kauli ucap. Ini seringkali ada orang sholat masuk ngikutin imam, tangannya diangkat, ngomong kagak. Allah, ngapain? Ngomong dalam hati, nggak sah, harus diucap itu. Takbiratul ihram itu rukun kauli, harus yutalafaz, harus dilafadkan, harus jelas Allahu Akbar. Yang kagak masalah tuh ngangkat tangannya. Bapak nggak masalah, nggak ngangkat tangan. Tangan saya lagi sakit Ustadz, kagak ngapa-ngapa. Bibir saya lagi sariawan Ustadz, semampunya. Kalau kagak bisa juga baru uzur syara namanya. Tapi kalau lagi sehat walafiat, ngomong mulutnya Allahu Akbar, harus jelas. Karena rukun ucapan namanya, rukun kauli. Kagak ngangkat tangan nggak masalah, yang ngangkat tangan juga banyak. Kalau sholat di masjid. Yang kagak ada tuh takbiratul ihram ngangkat kaki, nggak ada. Itu pasti sesat itu, nggak ada ajarannya ya. Nah itu takbiratul. Kapan saja disunahkan takbiratul ihram? Kapan saja disunahkan ngangkat kedua tangan? Pertama, indat taharrum, ketika takbiratul ihram. Allah. Yang benar takbiratul ihram kayak orang mau silat lagi. Yang benar, kadang-kadang kayak orang mau silat. Ada juga yang digulung-gulung begini, ada macam-macam. Kata saya, nyape-nyapein aja loh begitu. Ya. Yang umum saja, ya Allah. Yang penting sampai manqib, nih manqib, pundak, ya telinga dan tangan tuh sama saja. Jangan sampai ke sono-sono aja, jengkang nanti. Jangan. Allah, sampai segini aja cukup. Kalau laki agak diangkat, kalau perempuan ditutup. Jadi kalau ada laki yang begini, itu banci. Kagak paham, ada perbedaan dalam antara perempuan laki-laki dalam sholat, Pak. Ada al-farqu bainal mar'ah war rajul fi sholat, ada.
Kalau laki-laki sujud perutnya ditahan, kalau perempuan enggak. Ada perbedaan lah, banyak lah itu. Perbedaannya dalam sholat antara laki-laki dengan perempuan, ya. Jadi harus paham juga, harus ngeh kalau kata orang. Nah itu. Yang kedua, inda irodatir ruku, ketika bapak pengen turun ruku disunahkan baca takbir. Baca takbir, disunahkan ngangkat tangan. Allahu Akbar. Angkat tangan ya ketika kagak juga nggak ngapa-ngapa, sunnah saja, cuman nggak sempurna begitu doang. Warraf'u minhu, ketika bangun dari ruku juga dianjurkan ngangkat tangan. Jadi sami Allahu liman hamid. Nah kemarin nyambung yang kemarin, ada orang yang sami Allahnya sami Allahu liman hamidah dilepas tangannya, namanya irsal mutlak, dilepas saja, dilepas. Tapi kalau saya kalau saya terserah itu mah, saya kagak maksa itu mah. Kalau saya dikancing lagi sami Allahu liman hamidah, karena definisi ruku definisi i'tidal itu dalam pengertian fikih kembalinya orang yang sholat ke posisi sebelum ruku. Berarti kalau sebelum ruku bagaimana posisinya? Iya begini. Berarti sami Allahu liman hamidah begitu. Enggak juga ngapa-ngapa Pak, kagak ngapa-ngapa. Ya, itu mah terserah, opsional, pilihan saja. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyam minat tasyahudil awal. Bangun dari tasyahud awal dianjurkan angkat tangan, berarti masuk rakaat ketiga, Pak. Itu dianjurkan. Ya. Allah, angkat tangan lagi. Akbar. Angkat tangan. Ketika bangun dari tasyahud awal, ya. Nah itu dianjurkan ngangkat tangan, sunnah hukumnya. Nah itu. Nah yang kedua, ngangkat tangan itu singkat saja. Yang kedua, du'aul istiftah, baca doa iftitah. Ini kadang-kadang yang banyak orang segen baca, jika kelamaan lah langsung aja Fatihah geber begitu kan. Kelamaan jika kita baca iftitah dulu. Lah Bapak kalau mau sempurna ya baca, ya. Itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasiro subhanallah bukratu wasil. Langsung yang paling penting dari iftitah tuh kalau Bapak segen baca dari awal langsung saja wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardu hanifam muslim wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki, itu namanya komitmen kita tuh. Sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki ibadah saya ya Allah, wa mahyaya hidupnya saya ya Allah, wa mamati matinya kami ya Allah, lillahi rabbil alamin. Itu jadi iftitah juga dianjurkan dibaca kalau waktunya luang, ya, waktunya luang. Lihat kondisional saja. Nah, itu dianjurkan, sunnah jangan ditinggal. Yang ketiga at-ta'awuz, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi bacanya pelan, sirron, pelan saja. Ini mau kagak deketin mic. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Emang setan semua di belakang? Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan-pelan aja, kalau tahu hukumnya bacanya sir. Pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan aja, pelan aja. Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i disunahkan baca ta'awuz setiap rakaat. Setiap rakaat. Bukan satu rakaat, bukan rakaat pertama doang. Setiap rakaat dianjurkan baca ta'awuz. Karena dalam mazhab, kenapa begitu? Karena dalam mazhab Syafi'i baca Fatihah itu setiap rakaat. Baca Fatihah itu setiap rakaat. Beda dengan mazhab lain. Kalau yang lain tuh kalau posisinya jadi makmum banyak perbedaan. Saya makmum misalnya, maka ada ulama yang bilang nggak kena wajib baca Fatihah kalau makmum itu. Karena ada ayat Qur'annya bilang idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, ansitu itu. Ya, jadi diem aja. Kalau saya malah kalau diem aja khawatir, takut pules. Mendingan baca Fatihah deh. Makanya dalam mazhab Syafi'i setiap rakaat mau makmum ke, mau imam ke, wajib baca Fatihah. Karena ada baca Fatihahnya, dianjurkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dianjurkan itu fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat baca, Pak. Ta'awuz itu baca, ya. Jadi Allahu Akbar baca iftitah dulu, baru baca ta'awuz qoblal Fatihah, sebelum Al-Fatihah.
Ada pertanyaan. Saya habis takbir langsung aja baca ta'awuz, lupa, tegere-gere, pengen buru-buru beres. Nah, kesunahan baca iftitahnya bagaimana? Saya ulang lagi apa enggak? Jadi Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitonir. Oh iya, kemarin disuruh baca iftitah ya katanya sunnah. Saya ulang lagi apa kagak? Jangan. Jangan. Lanjut aja udah, emang apa? Lanjut aja ta'awuzul Fatihah. Apalagi yang lebih parah, saya udah baca Fatihah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Belum ta'awuz ya. Jangan ulang. A'udzubillahi minasyaitonir. Batal. Salatnya batal. Kenapa batal? Takdimu sunnah alal wajib. Mendahulukan sunnah daripada yang wajib. Atau triknya, rokaat itu tidak dianggap, Bapak tambah 1 rokaat lagi. Itu triknya. Ya. Nah itu. Kenapa? Lo ta'awuz sunnah baca Fatihah fardu kok di dalam salat menurut Imam Syafi'i. Jadi jangan kalau udah terlanjur baca Fatihah belum ta'awuz langsung saja terusin. Jangan pakai diulang lagi. Nah, yang kelima takbiratul intiqal, takbir pindah dari rukun ke rukun. Ketika ruku turun sujud, bangun dari sujud duduk di antara 2 sujud lagi, ya. Itu dianjurkan baca takbir Allahu Akbar. Baca takbirnya bukan angkat tangannya. Ada takbir sunnah, ada takbir wajib. Takbir wajib ya, takbir wajib itu takbiratul ihram. Kalau takbir sunnah, takbir intiqal yang pindah dari rukun ke rukun. Dah. Yang keenam, ayyakula fir ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ketika rukunya fardu, baca tasbihnya sunnah. Rukunya fardu. Jadi Bapak kalau lagi ruku diem aja, nggak ngomong apa-apa, sah sholatnya. Sholatnya sah. Ruku doang nih, nggak baca tasbih, sah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih itu hukumnya sunnah di dalam sholat, hukumnya sunnah. Ya, baca 3 kali, bacanya 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dan juga baca tasbih di dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi sujud doang nggak baca tasbih sah-sah saja, namun tidak sempurna sujudnya karena tidak baca tasbih sujud sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, ayyadhu'a fis sujud rukbatahu awalan. Nah ini yang umum nih. Ada orang yang kalau sujud tangannya dulu nempel tanah. Jadi kayak orang nyungsep, tangannya dulu begitu tuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau mau turun sujud, rukbah dulu yang nempel tanah. Tahu rukbah Pak? Dengkul. Itu sunnah loh, itu sunnah. Pertama dengkul dulu, tuh diajarkan. Pertama dengkul dulu, summa yadaihi, kemudian tangan nempel. Abis itu baru summa jabhatahu wa unfah. Kemudian barulah kening dan hidung bebarengan. Kan nggak mungkin misah. Jidat sama hidung pasti bareng lah. Ya. Jadi dengkul dulu, dengkul nempel, baru tangan, baru jabhah, baru ini. Usahakan hidung juga nempel biar sempurna. Nah ya. Jadi itu aturannya. Kalau mau turun sujud, dianjurkannya adalah untuk menempelkan rukbahnya dulu ke tanah, baru tangan, kedua tangan, baru keningnya. Ada juga, memang ada ikhtilaf di kalangan ulama. Misalnya, menurut Imam Ahmad itu beda lagi. Jadi nggak apa-apa tangan dulu, ya lututnya nanti belakangan nggak apa-apa. Itu perbedaan saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang sunnah itu dengkul dulu nempel tanah, kedua tangan baru jabhah. Kalau nggak pakai begitu juga nggak apa-apa. Cuman tidak sunnah jadinya, begitu ya, tidak sunnah. Dah. Yang kedelapan, ayyakula fil julus bainas sajadatain. Duduk di antara 2 sujud itu ada bacaannya Pak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dalam riwayat lain menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar enggak pakai wa'afani. Enggak pakai. Jadi rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini
Wa'afani, wa'fu aninya nggak pakai yang terakhir, wa'fu ani. Ya, wa'afani, wa'fu aninya nggak dipakai. Tapi nggak apa-apa, ada dua versi. Ada dua versi. Yang penting dibaca zikir duduk di antara dua sujud. Bukan zikir, doa. Doanya dibaca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan itu dibaca. Diam aja juga nggak apa-apa, cuman tidak sempurna saja karena sunnahnya tidak dibaca. Nah, yang ke-9 duduk iftirosh yang kemarin ditanya. Yang sebelumnya 2 minggu lalu ditanyakan, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu sunnah saja hukumnya. Ya, duduknya dan modelnya itu sunnah. Cuman bedanya nih Pak, saya takut salah aja mahaminnya. Duduknya sunnah abad, duduknya tasyahud awal. Duduk tasyahud awal hukumnya sunnah abad. Kalau Bapak nggak duduk sujud sahwi. Tapi model duduknya itu duduk iftirosh sunnah hayat. Duduknya sebetulnya duduk boleh begini, boleh. Ini namanya tarobu, boleh begini, boleh. Mau begini juga boleh. Saya boleh nggak tasyahud awal begini duduknya, duduk tasyahud akhir? Boleh. Cuman kagak ngikutin sunnah namanya. Yang sunnah tuh tasyahud awalnya duduk iftirosh. Iftirosh itu ayyajlisal musalli ala ka'bi yusrahu, menjadi seorang orang yang sholat menjadikan Ka'ab itu ini nih, mata kaki kirinya itu dijadikan sebagai penopang di tanah. Jadi didudukin begitu tuh, nih tuh begitu tuh, ya mata kakinya ama ininya bukan perut kaki tapi atasnya. Mohon maaf Pak, ini namanya zohar, punggungnya kaki atau punggung tangan. Ini kan kaki ini zohar namanya. Ini batin. Zohar ini yang harus nempel tanah. Begitu tuh. Ala zohri tuh begitu. Ala zohriha. Jadi punggungnya kaki kiri harus nempel tanah tuh begitu tuh. Ya. Nah itu definisinya begitu. Nah kemudian wayadau butuna asabiha alal ardi, perut jari-jari kaki kanan ya itu perut jari kaki kanan itu ya yang kanan, wayun sibu qodamahal yumna, ini kaki kanan itu berdiri Pak. Nah sebetulnya berdiri bukan begini, salah. Kalau direbahin kaki kanannya salah, tapi berdiri, yunsib, didirikan. Nah perut ininya nih, apa namanya nih, perut jari kaki kanan ya itu nempel tanah tuh, jadi begitu tuh, nempel tanah. Nah itu kalau kita mau betul-betul ngikutin definisinya begitu. Cuman kadang-kadang ada orang yang direbahin aja kakinya begitu, ya kagak ngapa-ngapa sih, nggak ngapa-ngapa. Lagi status hukumnya sunnah hayat. Jadi duduknya mas sunnah abad, duduknya model duduknya sunnah hayat. Itu dua hal yang beda Pak. Kalau sunnah abad Bapak tinggalkan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat Bapak tinggalin kagak ngapa-ngapa, nggak mesti sujud sahwi. Dah ya. Jadi duduk iftirosh itu statusnya sunnah saja. Yang selanjutnya sunnah duduk tawaruk. Duduk tawaruk tuh duduk tasyahud akhir. Nah duduk tasyahud akhir ini caranya umumnya ayyukhrijal musalli rijlahul yusra min jihatil yamini. Orang yang sholat menjadikan kaki kirinya nyorong ke kanan. Kaki kiri dikeluarkan ke kanan begitu tuh. Dikeluarkan kayak Bapak. Nah, dikeluarkan ke kanan. Ya. Setelah itu wayul siku warokahu bil ardi. Dia tempelin ini nih apa namanya? Makanya disebut tawaruk tuh artinya pinggang. Ya. Jadi pangkal pinggangnya ditempelin di bumi. Jadi Bapak tuh bersandarnya pakai ini nih. Pakai pinggang. Ya. Beda kalau duduk iftirosh, Bapak bersandarnya pakai kaki utuh. Tapi kalau tawaruk yang Bapak bersandarnya pakai pinggang. Begini nih. Jadi pinggang yang ini. Ya, makanya disebut tawarroka.
yatawarroku, bersandar dengan pangkal pinggangnya. Ya, nah itu. Nah, duduk yang begini modelnya sunnah. Pak Ustadz, kaki saya sakit, saya nggak bisa duduk tawaruk di tasyahud akhir. Kagak ngapa-ngapa, ganti duduk iftirosh, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting sholatnya bisa sholat, yang penting bisa sholat. Nah, bedanya apa? Kalau duduk iftirosh itu simbol tasyahud pertama, kalau duduk tawaruk simbol dekat salam. Udah mau beres sholat. Dah. Terus sunnah selanjutnya adalah nazarul musalli limaudii sujudi fi jami'i sholati walau indal ka'bah illa illallah fit tasyahud. Ini yang umum, Pak. Orang kalau sholat dianjurkan matanya jangan kemana-mana. Matanya tuh ngeliat tempat sujud. Tempat sujud. Ustadz, kan saya sholatnya di depan Ka'bah. Mau di depan Ka'bah kek, tetap ngelihatnya ke bawah, bukan Ka'bahnya lu pelototin begini aja. Tetap dianjurkannya ke bawah, dianjurkannya, bukan ngelihat Ka'bahnya begini aja. Allahu Akbar. Dilatiin aja. Enggak, dianjurkan sunnah melihat tempat sujudnya. Dianjurkan melihat tempat sujud. Nazarul musalli limaudii sujudi, bahwa orang yang sholat disunahkan melihat tempat sujudnya, fokus. Alasannya kenapa begitu? Simpel ulama menjelaskannya. Disunahkan melihat tempat sujud selama sholat supaya fokus dan mudah khusyuk. Itu. Supaya fokus dan mudah khusyuk. Dan menundukkan kepala sedikit. Yang disuruh tundukin pala loh, Pak. Bukannya ini. Dulu zaman Sayyidina Umar, saya lupa Sayyidina Umar atau Abu Bakar Siddiq. Ada orang sholat yang disuruh kan menundukkan pandangan. Ini semuanya dia tundukin. Ini zaman sahabat dulu. Jadi Allah, apa begitu tuh? Ya, jadi kayak orang stroke apa begitu? Begitu tuh. Ditegur setelah selesai sholat, ditegur sama Abu Bakar kalau nggak salah. Ya fulan, al khusyu'u fi qalbik. Khusyuk itu ada di hati kamu, bukan di badanmu itu. Kenapa sholat pakai begini? Iya. Kenapa pakai nunduk-nunduk? Yang dianjurkan tuh melihat tempat sujud, bukan pala dan mankibnya ini sampai nunduk-nunduk begini. Itu ngapain? Nanti jatuh kalau begitu. Maka ditegur oleh Abu Bakar, ya fulan, al khusyu fi qalbika. Khusyuk itu ada di hatimu, bukan begitu cara sholat. Kalau lagi berdiri itu berdiri tegak, namanya intisab. Berdirilah setegak mungkin, hanya pandanganmu saja yang ada di bawah, pandangannya saja. Itu hukumnya sunnah. Kecuali ketika tasyahud. Kalau tasyahud, ya, bapak dianjurkan matanya ngelihatnya jangan tempat sujud, tapi ngelihat jarinya. Udah nggak pilpres kan? Nih jadi sini. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Mata bapak pindah, ngelihatnya telunjuk. Ngelihatnya telunjuk. Makanya di sini disebutkan illa kecuali inda illallah. Ketika bapak baca asyhadu alla ilaha illallah dalam tasyahud, sunnah melihat jari. Jari kita bukan jari orang. Jari orang lagi dilihatin mana telunjuknya. Jangan. Jari kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi yang tadinya mata kita melihat tempat sujud, fokus pindah ke telunjuk. Nah itu. Nanti bangun dari tasyahud lagi, ya pindah lagi ke tempat sujud. Tasyahud akhir, fokus sampai salam ngelihatnya telunjuk. Sampai salam. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disunnahkan begitu. Sampai salam. Dah. Yang terakhir, memperbanyaklah membaca doa dalam sujud. Ya. Banyakin baca doa dalam, karena posisi yang paling dicintai Allah kepada orang yang sholat adalah dalam keadaan sujud, wa huwa sajid, yaitu dalam posisi dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, posisi sujud kepada Allah inilah yang sentral di dalam sholat, sehingga Nabi menganjurkan perbanyaklah berdoa, terutama sujud terakhir. Nah, doanya terserah mau yang mana, tapi ada yang maksur juga. Ada yang diajarkan juga. Kalau yang diajarkan oleh Rasulullah berarti tidak batalkan sholat. Tapi kadang-kadang kalau doanya yang lain, ya
lebih baik diucap saja di hati, jangan dilafazkan saja. Tapi dianjurkan banyak. Bapak punya harapan apa, punya doa apa sama Allah, itu ketika sujud sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di luar sholat pun dianjurkan berdoa itu dalam keadaan sujud. Ya, boleh dalam keadaan biasa begini duduk, boleh menghadap kiblat, tapi sujud itu posisi yang paling dicintai Allah. Imma fis shalah au kharijas salat, atau di dalam salat atau di luar salat, sangat dianjurkan.